2020. Perkenalkan nama saya Kamila Marina absen 27. Perkenalkan nama saya Kalani Syaki dari absen 28. Perkenalkan nama saya Syakilah Firma Wahyudi dari absen 38. Kali ini kita ingin mempresentasikan sebuah video yang menjelaskan tentang wakaf-wakaf yang ada pada bacaan di surat-surat Al-Quran. Hi kids, this is your mom and this is your auntie. Jadi, mami dan auntie kalian ini lagi ada di sekolah nih. Di mana, Kay? Di SMP Negeri 1 Cibinong. Nah, jadi kita mau muter-muter ya di SMP Negeri 1 Cibinong. Kita turun tangga dulu ya. Kenapa? Yang bisa baca ini fix jago banget nih Al-Qurannya. Del, ternyata dia lagi ngadain challenge nih. Gimana kalau kita ikutan terus ngajakin mereka semua? Kan lumayan hadiahnya. Tapi tanya dulu, ada nggak sih hadiahnya? Kita tanya. Yuk kita tanya. Ada hadiahnya nggak sih Kak ikut kayak gini? Ada dong, hadiahnya tuh tiket umroh udah termasuk input. Kapan lagi coba kayak begini terus dapat hadiah kayak begitu? Wah keren banget Kay. Ikut aja yuk, kita ajakin yang lain. Boleh ikut aja yuk. Yuk, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. La'annahu wa qala la. Ini tuh ada tanda wakaf. Nah, tahu nggak wakaf itu apa? Wakaf itu apa? Nah, wakaf itu menurut bahasa artinya berhenti atau menahan. Namun menurut istilah tajwid, wakaf itu adalah memutuskan suara di akhir kata untuk mengambil nafas jenak dengan niat melanjutkan bacaan selanjutnya. Nah, ini tuh termasuk wakaf lazim. Nah, wakaf lazim ini bakal dijelasin sama kameramen kita. Jadi wakaf lazim itu artinya harus berhenti. Ketika kalian menemukan bacaan Al-Quran yang memiliki tanda wakaf lazim, maka kalian harus berhenti untuk mengambil nafas. Lalu melanjutkan bacaan selanjutnya. Wakaf lazim ini disebut juga wakaf ta'am atau wakaf sempurna. Nah, selain wakaf lazim, itu juga ada yang namanya wakaf jaiz. Nah, di antara kalian ini ada yang tahu nggak pengertian wakaf jaiz? Saya. Nah, apa coba? Wakaf jail itu adalah ketika membaca Al-Quran yang menentukan tanda wakaf jaiz, kalian boleh berhenti atau meneruskan bacaan. Namun ada yang diutamakan wakaf berhenti dan ada yang lebih diutamakan untuk wasal. Oleh karena itu, wakaf jaid ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu satu jaid kafi. Ketika membaca Al-Quran dan menemukan wakaf jaid kafi, ialah boleh wakaf dan boleh diteruskan, namun lebih diutamakan untuk berhenti. Kedua, jaiz tasawi. Ketika membaca Al-Quran, menemukan jaiz taswi boleh berhenti maupun diteruskan. Hukum sama, tidak ada yang lebih utama. Ketiga, jaiz hasan. Ketika membaca Al-Quran menemukan wakaf jaiz hasan, maka ia boleh membaca berhenti maupun diteruskan, tetapi membaca wakaf lebih utama. Oke, nah sekarang kan aku udah tahu nih pengertian dari wakaf jaiz ya, terus ada 3 juga. Nah sekarang aku juga penasaran sama contoh-contohnya gitu. Nah aku mau nanya ke sebelahnya si ini. Nah coba, aku mau tahu bacaan wakaf jaiz tuh yang kayak gimana sih? Oke, ini ada contoh jaiz kafi. Bismillahirrahmanirrahim. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Selanjutnya ada contoh jaiz tasawi. Bismillahirrahmanirrahim. Wajhuruf
وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. Selanjutnya ada contoh jais Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa wa yamsaska bi khairi fahuwa ala. Shadaqallahu. Ya. Nah, sekarang aku juga penasaran nih sama wakaf murakabah atau mu'anakah. Coba aku pengen tes ini apakah dia bisa membaca bacaan yang mengandung wakaf mu'anakah dan atau murakabah. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tajidannahum ahrasain nasi ala hayah. Wa minal ladina asyraku. Itu salah karena kalau jadi aku jelasin ya. Nah, wakaf mu'anakah atau murakabah ini adalah wakaf yang apabila dibaca oleh seseorang itu, nah bacanya itu harus berhenti di salah satu tanda wakafnya. Nah, ciri dari tanda wakaf murakabah atau mu'anakah ini adalah terdapat titik 3 gitu di atas huruf hijaiyah gitu. Nah, itu adalah ciri dari wakaf murakabah atau mu'anakah gitu. Nah, setelah ketiga wakaf tadi yang udah dijelasin sama para pengingin tiket umroh gitu. Nah, sekarang aku pengen ngetes lagi nih si ini apakah dia tahu ini tuh ada wakaf apa dan apakah bacaannya sudah betul. Ya. Nah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Anbiya abi ghairi haqqo wa naqulu zuku. Udah betul. Coba, kalau ini tuh termasuk wakaf apa sih? Termasuk pada wakaf mamnu. Ya, mamnu. Coba, aku pengen tanya, wakaf mamnu itu pengertiannya apa? Wakaf mamnu maksudnya dilarang berhenti pada tempat yang terdapat tanda wakaf ini. Pada tempat tersebut dilarang berhenti karena masih terdapat keterkaitan makna antara kalimat yang dibaca sebelumnya dan kalimat yang sudah dibaca setelahnya. Sehingga terjadi perubahan makna apabila terputus-putus dalam membacanya. Dah. Ya, thank you. Nah, setelah tadi banyak banget nanyain para pengingin tiket umroh gitu. Nah, sekarang aku pengen juga ngerasain gitu rasanya bacaan di kertas ini gitu. Nah, sekarang saya menyuruh si Kayla ini untuk mengetes terus menebak wakaf yang ada di sini dan menjelaskan pengertiannya gitu. Aku baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wakilaman roki. Nah, sadaqallahul azim. Aku mau tanya, ini kan ada tanda sa gitu. Nah, ini tuh kan wakaf, termasuk wakaf juga. Nah, ini tuh termasuk wakaf apa sih? Jadi itu tuh termasuk wakaf sakta. Wakaf sakta itu adalah apabila pembaca Al-Quran mendapati tanda wakaf sakta, ia harus berhenti sejenak tetapi jangan mengambil nafas. Kayak kamu tadi, kamu kan berhenti di sini dan lanjut lagi ke sini. Alhamdulillah, betul. Oke. Penerapan sakta pada yang tersebut dimaksudkan menjaga izharnya nun mati. Jika nun mati diidghamkan ke huruf ro, khawatir akan dianggap menjadi kata yang sesuai dengan wazan. Thank you, Kayla. Nah, kan tadi udah dilihat tuh siapa yang bisa baca wakaf, bacaan yang ada wakafnya dengan betul, terus juga ada yang bisa menjelaskan wakafnya dengan apa ya, dengan tepat gitu. Nah, meskipun beberapa masih ada yang belum mencukupi gitu kan, tapi karena atas keberanian mereka sudah mau mencoba gitu dan sudah mau berusaha gitu. Nah, ini ada hadiah tiket umroh seperti yang sudah dijanjikan, terus include dan paket 5 orang. Nah, pembelian tiket umroh ini juga mengakhiri presentasi video kita kali ini. Kami dari kelompok 1 ingin mengucapkan maaf apabila ada kesalahan dalam sebuah video ini dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi